Oke, kita semua lihat berita utama beberapa waktu terakhir ini kan. Iran, Israel, ketegangannya makin menjadi-jadi. Dan ini memicu satu pertanyaan besar yang jujur aja cukup bikin merinding. Apakah ini awal dari sesuatu yang jauh-jauh lebih besar? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sebuah analisis mendalam untuk ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang kayaknya ada di kepala banyak orang sekarang. Apa Perang Dunia Ketiga udah dimulai? Mengingat ada serangan militer langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara ini, rasa cemas itu wajar banget. Tapi buat jawab pertanyaan ini, kita nggak bisa cuma lihat judul berita. Kita harus gali lebih dalam lagi. Oke, sebelum lanjut, penting banget nih kita sepakat dulu soal definisinya. Menurut analisis yang kita bedah ini, perang dunia itu bukan sembarang perang besar. Ada syaratnya, skalanya harus global, melibatkan banyak negara, dan yang paling penting, ada dua kubu atau dua blok yang saling berhadapan. Jadi pertanyaannya, kondisi sekarang ini udah masuk kriteria belum ya? Perlu diingat, semua ketegangan ini tuh nggak muncul tiba-tiba dalam semalam. Untuk benar-benar ngerti kenapa situasinya memanas sekarang, kita harus tarik mundur, jauh ke belakang. Karena ini adalah puncak dari persaingan yang udah membara puluhan tahun. Intinya gini, menurut sudut pandang yang disajikan sumber ini, apa yang kita lihat sekarang tuh bukan ledakan kekerasan yang mendadak. Anggap aja ini babak paling baru dari sebuah drama panjang yang akarnya udah dalam banget, sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Coba kita lihat lini masa ini titik-titik pentingnya. Semua berawal di tahun 1948 dengan berdirinya negara Israel. Terus lompat ke 1979, revolusi Iran mengubah total peta perpolitikan dari yang tadinya teman jadi musuh berbuyutan. Sempat ada harapan di 2015 lewat kesepakatan nuklir, tapi ya kita lihat sendiri hari ini ketegangannya justru ada di titik paling tinggi sepanjang sejarah. Nah, disinilah analisisnya jadi makin tajam dan bisa dibilang kontroversial. Sumber ini berargumen kalau pendirian Israel itu bukan murni soal kemerdekaan, tapi ini adalah proyek kolonial Barat yang tujuannya untuk memastikan pengaruh mereka di Timur Tengah tetap kuat. Ini poin kunci untuk memahami argumen mereka bahwa konflik ini punya akar yang disengaja. Sekarang, ayo kita coba zoom out sedikit, karena menurut analisis ini, konflik Iran-Israel itu bukan cuma soal dua negara. Ini jauh lebih besar. Ini adalah sebuah papan catur global, sebuah perang proksi yang pemainnya adalah kekuatan-kekuatan raksasa dunia. Dan ini dia petanya. Terlihat jelas ada dua kubu yang saling berhadapan. Di satu sisi ada blok barat, Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutu Eropa. Di sisi lain ada blok timur, Tiongkok, Rusia, dan tentunya Iran. Jadi, menurut analisis ini, konflik yang kelihatannya lokal ini sebenarnya cuma jadi panggung buat perebutan pengaruh global antara dua blok raksasa ini. Jadi, dalam permainan catur raksasa ini, setiap langkah itu penting. Sudut pandang yang disajikan adalah bahwa konflik-konflik yang kelihatannya nggak ada hubungannya, kayak di Venezuela atau bahkan sengketa Greenland, itu semua sebenarnya adalah bidak catur dalam permainan yang jauh lebih besar untuk dominasi global. Untuk menggambarkan argumennya, sumber ini mengutip sebuah kalimat satir yang sering jadi meme. Bunyinya, kenapa sih Iran membangun negara mereka deket banget sama pangkal militer kita? Tentu ini sarkasme ya, tapi ini cara yang nyelekit banget buat nunjukin betapa luasnya jaringan pangkal militer Amerika yang seolah-olah mengepung Iran, dan secara efektif membalik narasi soal siapa yang sebenarnya mengancam siapa. Terus, apa dong endgame-nya? Apa tujuan akhir dari semua ini? Nah, menurut analisis sumber kami, ada sebuah rencana besar yang sedang dimainkan. Rencana ini melibatkan sebuah organisasi baru yang digambarkan sangat kuat dan juga kontroversial. Nama organisasinya BOP. Singkatan dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Menurut sumber ini, BOP diposisikan sebagai pengganti PBB yang dianggap lamban, dengan Donald Trump sebagai ketua seumur hidup. Tapi mereka mengklaim di balik nama perdamaian itu, agendanya justru sama sekali nggak damai. Sumber kami menguraikan apa yang mereka sebut sebagai rencana 3 langkah BOP untuk Gaza. 1. Semua pejuang Palestina dilucuti senjatanya. 2. Militer Israel dibiarkan tetap bersenjata lengkap. 3. Mengawasi pembangunan Gaza baru, di mana menurut klaim mereka, keuntungannya bakal lari ke perusahaan yang terafiliasi dengan menantu Trump. Sebuah rencana yang mereka bilang, intinya mengubah tragedi jadi peluang bisnis. Dan ini dia tujuan akhirnya menurut klaim sumber ini. Bukan cuma soal mengontrol Gaza, tapi untuk mewujudkan ambisi geopolitik yang jauh lebih besar, Israel Raya. Ini adalah konsep sebuah wilayah kekuasaan yang membentang dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Kalau ini sampai terwujud, peta Timur Tengah bakal berubah total, selamanya.
Oke, dari sini kita masuk ke lapisan analisis yang paling provokatif. Titik di mana strategi geopolitik modern yang dingin bertemu dengan ramalan atau nubuat agama dari masa lalu. Perhatikan angka ini, 70.000. Kenapa angka ini? Apa pentingnya? Nah, ini dia penjelasannya. Sumber kami menyoroti sesuatu yang mereka sebut kebetulan yang mengerikan. Di satu sisi ada laporan Israel memobilisasi 70.000 tentara cadangan. Di sisi lain, ada sebuah nubuat kuno dalam tradisi Islam yang menyebutkan bahwa Dajjal atau sosok antikristus akan muncul diikuti 70.000 pengikut dari Isfahan, sebuah kota di Iran. Sumber ini berteori menaklukkan Iran bisa dilihat sebagai cara untuk memenuhi nubuat ini. Dan untuk melengkapi gambarannya, analisis ini bilang kalau dorongan nubuat itu datang dari dua sisi. Mereka menyatakan bahwa sebagian kalangan Zionis juga punya keyakinan bahwa untuk menyambut kedatangan Mesias yang mereka tunggu, pembentukan Israel Raya adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi. Ini menambahkan dimensi spiritual yang sangat kuat ke dalam tujuan geopolitik mereka. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan besar di akhir. Apakah semua yang terjadi ini murni sebuah perebutan kekuasaan global yang dingin dan penuh perhitungan? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang ikut bermain, yaitu sebuah keyakinan mendalam akan takdir yang sudah diramalkan ribuan tahun lalu? Analisis yang kita bedah ini menyajikan argumen untuk keduanya, dan akhirnya meninggalkan kita untuk merenung, kekuatan mana yang sesungguhnya sedang membentuk dunia kita saat ini.